Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran kimia bersama Bu Iha Maulita. Untuk materi berikut, kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk mengulang kembali tentang larutan, apa masih ingat kalian tentang larutan? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas zat pelarut dan zat pelarut. Contohnya di sini adalah larutan gula. Sebagai pelarut itu adalah air, dan sebagai zat terlarut adalah gula. Pada larutan elektrolit, apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit? Yaitu larutan yang mampu atau dapat mengantarkan listrik. Mengapa mampu menghantarkan arus listrik? Karena larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, karena pada larutan tersebut terbentuk ion-ion. Contoh larutan elektrolit adalah larutan HCl, larutan H2SO4. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak mampu menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Misal, ada pada larutan gula, larutan alkohol. Dilakukan suatu uji coba dengan menggunakan lampu pada tiap larutan. Lalu apa yang terjadi? Untuk tiap-tiap larutan, ternyata pada tiap-tiap lampu yang terjadi, ada lampu yang menyala dengan terang dan menghasilkan gelembung lebih banyak. Tapi ada juga lampu yang menyala dengan redup, dan untuk gelembung gas yang dihasilkan sangat sedikit. Bahkan ada juga lampu yang tidak menyala dan tidak menghasilkan sama sekali gelembung gas. Apa yang membedakannya? Ternyata di dalam larutan elektrolit dapat mengalami ionisasi secara sempurna, dan juga ada yang terionisasi sebagian, sehingga disebut larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Untuk larutan elektrolit kuat mempunyai daya hantar listrik yang kuat, karena zat terlarutnya di dalam air seluruhnya berubah menjadi ion. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah, larutan yang daya hantarnya sangat lemah dengan derajat ionisasinya sebesar alfa kurang dari 1.
Untuk larutan kuat, ciri-cirinya adalah terionisasi sempurna jika dilarutkan dalam larutan. Alfa menghasilkan atau mempunyai nilai 1. Daya hantar listrik sangat baik. Gelembung-gelembung gas yang dihasilkan sangat banyak. Sedangkan larutan elektrolit lemah terionisasi sebagian, mempunyai nilai alfa kurang dari 1. Daya hantar listrik sangat buruk atau lemah. Gelembung gas yang dihasilkan sangat sedikit. Sedangkan untuk non-elektrolit, di sini dia tidak terionisasi. Alfanya sama dengan 0. Tidak ada daya hantar listrik dan juga sama sekali tidak terdapat gelembung gas. Apakah yang dimaksud dengan derajat ionisasi? Derajat ionisasi adalah jumlah dari molekul senyawa elektrolit yang berubah menjadi ion-ion positif atau ion-ion negatif. Jadi, alfa sama dengan jumlah mol zat terionisasi dibagi jumlah mol zat mula-mula. Berikut untuk soal yang harus kalian kerjakan pada lembaran buku kimia yang sudah disiapkan pada pertemuan minggu-minggu sebelumnya. Ada 5 soal dengan materi yang sudah Bu Ika sampaikan. Silakan untuk dijawab dengan singkat dan jelas. Untuk penilaian, tiap kali materi yang Bu Ika sampaikan akan Bu Ika minta pada saat waktu tatap muka atau luring. Jadi, mohon untuk dikerjakan untuk pengisian pada nilai mata pelajaran kimia. Alhamdulillah dan sekian, terima kasih Bu Ika ucapkan. Jika ada kesulitan, silakan untuk menghubungi Bu Ika, bisa melalui WA atau maupun email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.